Berdasarkan bukti-bukti peninggalan artefak, para ahli prasejarah saat ini bersepakat bahwa praktek pertanian pertama kali berawal di daerah yang disebut Bulan Sabit yang subur di Mesopotamia kuno sejak sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Pada waktu itu daerah ini masih lebih hijau daripada keadaan sekarang, dengan tanahnya yang subur dan air melimpah. Berdasarkan suatu kajian, 32 dari 56 spesies biji-bijian yang dibudidayakan berasal dari daerah ini. Jenis-jenis tanaman yang pertama kali dibudidayakan di sana adalah gandum, jelai, buncis, kacang Arab, dan rami. Oke, sebelum lanjut saya ingatkan untuk mendukung channel ini agar tetap bisa terus memberikan informasi tentang pertanian di seluruh dunia dengan cara like and share. Untuk yang baru bergabung, jangan lupa di subscribe terlebih dahulu, dan untuk semua ditunggu feedbacknya melalui komentar. Selamat menonton. Secara historis dan geografis, Mesopotamia kuno dikenal sebagai Irak modern sekarang ini, yang secara harfiah dalam bahasa Yunani berarti di antara dua sungai, karena terletak di antara dua sungai, yakni Sungai Tigris dan Efrat. Tanah ini menjadi tempat lahir dan bertumbuhnya peradaban pertama dunia, yaitu Sumeria, Akkadia, Babilonia, dan Asyur, yang pengaruhnya meluas ke daerah-daerah tetangganya sejak sekitar tahun 5000 sebelum Masehi. Republik Irak adalah sebuah negara di Timur Tengah atau Asia Barat Daya yang meliputi sebagian terbesar dari Mesopotamia serta ujung barat laut dari pegunungan Zagros dan bagian timur dari gurun Suria. Negara ini berbatasan dengan Kuwait dan Arab di selatan, Yordania di barat, Suria di barat laut, Turki di utara, dan Iran di timur. Sektor pertanian telah menjadi aktivitas ekonomi negara yang sangat penting sejak dulu di Irak. Pada tahun 1981, kontribusi sektor ini terhadap produk domestik bruto atau PDB yakni 42% dan mempekerjakan 13% dari angkatan kerja di Irak. Ini lebih banyak daripada sektor lain kecuali jasa. Namun seiring waktu, berbagai persoalan telah menyebabkan merosotnya produktivitas pertanian. Di tahun 1990, PDB sektor pertanian turun menjadi 18% dan merosot lagi hingga 6,1% di tahun 2001. Sesuai informasi terbaru, saat ini sektor pertanian Irak berkontribusi sekitar 10% dari PDB. Meskipun sebagian besar lahan pertaniannya menggunakan irigasi dan masih sangat bergantung pada pertanian tada hujan untuk produksi gandum dan domba, tapi Irak dikenal sejak dulu sebagai negara agraris di Timur Tengah. Menurut data FAO, total areal yang telah dimanfaatkan untuk produksi pertanian sekitar 8 juta hektar, yang hampir 67% dari luas areal pertaniannya. Tanaman utama adalah barley, gandum, beras, sayuran, jagung, millet, tebu, bit, gula, biji-bijian, buah-buahan, tembakau, dan kapas. Hasil panen sangat bervariasi dari tahun ke tahun, terutama di daerah budidaya tada hujan. Tercatat Irak pernah menjadi penghasil kurma terbesar di dunia, namun sejumlah perkebunan kurma dilaporkan mengalami kerusakan parah selama perang Iran dan Irak. Peternakan juga dilakukan secara luas, terutama oleh suku Kurdi di timur laut, dan produk ternak yang dihasilkan adalah susu, daging, kulit, dan wol. Irak juga membudidayakan ikan air tawar untuk konsumsi lokal dan juga mengembangkan industri aquaculture. Ikan air tawar utama yang diproduksi adalah berbagai spesies dari genus Barbus dan ikan mas. Tidak ada sektor industri pengolahan ikan di sana, dan sebagian besar ikan diperdagangkan di pasar domestik.
Saat ini Irak mengalami banyak sekali masalah, yakni meningkatnya keasaman tanah, kekeringan, kekurangan air irigasi di musim panas, dan situasi politik yang tidak stabil, termasuk banjir dan pengendapan yang menghambat efisiensi sistem irigasi. Kurangnya akses ke pupuk dan minimnya peralatan pertanian, dan kemarau panjang menyebabkan penurunan produksi pertanian. Diperkirakan rata-rata luas yang benar-benar ditanami setiap tahun turun dan hanya berkisar antara 3 hingga 4 juta hektar saja. Selain persoalan-persoalan yang telah diuraikan sebelumnya, berita terbaru dirilis oleh Iraq Business News bahwa angka pengangguran khususnya untuk kaum muda cukup tinggi, apalagi dalam situasi pandemi COVID-19. Sehubungan dengan masalah ini, maka pada bulan Januari 2021, pemerintah Irak telah meluncurkan proyek senilai 22,5 juta euro untuk memperkuat sektor pertanian, pangan, dan meningkatkan kebijakan perdagangan dari hasil pertanian melalui pengenalan strategi produksi baru dan pelatihan kepada petani tentang diversifikasi produk untuk pasar domestik. Program ini lebih condong kepada generasi petani milenial dengan membangun kapasitas usaha mikro, kecil, dan menengah, serta memperluas basis pengetahuan dan keterampilan bagi kaum muda, termasuk pelatihan kewirausahaan dan keterampilan bisnis. Sesuai yang diberitakan oleh MENA.org bahwa pemerintah daerah otonom Kurdistan Irak adalah sebuah wilayah provinsi di Irak yang memiliki struktur pemerintahan seperti negara bagian dan mempunyai presiden serta kabinet kementerian. Mereka terdiri dari wakil presiden, menteri pertanian, dan sejumlah pakar ekonomi dan pertanian telah mengunjungi Israel untuk menjajaki kemungkinan kerjasama menerapkan keahlian Israel di bidang pertanian, peternakan unggas, dan produksi susu. Rombongan delegasi tingkat tinggi Kurdistan Irak yang melakukan pertemuan penjajakan kerjasama ini juga melakukan kunjungan ke lembah Yordania untuk melihat model teknologi pertanian irigasi Israel yang ingin dibangun di Irak. Selain itu, mereka juga berkunjung di perusahaan teknologi pertanian Israel bernama Avimilk dan tertarik untuk mengaplikasikan teknologi ini di Irak. Avimilk menurut surat kabar tersebut adalah perusahaan terkemuka di bidang teknologi pertanian dan peternakan, dan telah mendirikan peternakan di lebih dari 50 negara, termasuk 3 yang diyakini sebagai terbesar di dunia yang ada di Amerika Serikat, China, dan Vietnam. Perusahaan Israel ini juga mengawasi pendirian peternakan berteknologi tinggi di Angola dan mendirikan pusat produksi susu unta di Dubai. Selain itu, sebagaimana yang dipublikasikan oleh Nation.com pada Februari 2019, bahwa peralatan pertanian modern teknologi Cina juga telah masuk ke Irak. Khalid Abdullah Hussein, seorang insinyur pertanian Irak, mengatakan bahwa peralatan pertanian Cina telah memberikan kontribusi efektif untuk memperluas areal budidaya di Salahuddin hingga lebih dari 400% dan meningkatkan produksi hingga lebih dari 60%. Teknologi modern Cina mulai menyebar tidak hanya di provinsi Salahuddin, tetapi juga di seluruh pelosok negeri. Volume transaksi pasokan pertanian di provinsi Salahuddin mencapai lebih dari 20 juta dolar Amerika Serikat setiap tahun. Dari rumah kaca, pestisida, pupuk, dan vaksin, peralatan dan teknologi canggih Cina telah berkontribusi untuk pertanian Irak di provinsi Salahuddin dan provinsi lainnya saat ini. Demikian video singkat ini dan semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi di konten-konten pertanian selanjutnya. Terima kasih.